Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zagia Husiana, NIM 341918. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat saya dengan judul Sampah Merubah Perekonomian Masyarakat dan Pola Pikir dari Anak-anak. Saya dan kelompok saya memilih desa dampingan, yaitu Desa Rawoyoso, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Nama lembaga yaitu MI Al-Muslimin dengan fokus dampingan siswa-siswi dari MI Al-Muslimin. Kemudian yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi umum dari desa dampingan, yaitu Desa Rawoyoso, sebelum memasuki kondisi khususnya. Kondisi umum di desa atau daerah pemberdayaan adalah banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Tak dipungkiri dari anak-anak hingga orang tua tidak mementingkan hal kecil seperti sampah yang menurut mereka tak berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari, serta minimnya pengetahuan tentang apa sih sampah, manfaatnya, hingga dampak dari sampah itu sendiri. Dan dari sebagian fokus dampingan pernah berkata kepada saya bahwa mereka itu tidak tahu apa itu sampah organik, apa sih sampah anorganik. Dan oh iya, fokus dampingan yang saya lakukan dan kelompok saya lakukan terdiri dari 10 jiwa yang usianya berkisar 7 hingga 12 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kondisi khusus dari desa dampingan, yaitu Desa Rawoyoso. Dengan adanya wabah virus corona ini, banyak perantauan yang mengalami PHK, bahkan berhenti bekerja karena mungkin lockdown, sehingga mereka berpikir bahwa lebih baik pulang kampung karena mungkin mencari pekerjaan di desa itu lebih mudah daripada di kota orang. Kemudian dengan adanya kepulangan mereka ke desa asal mereka membuat kepadatan di Desa Rawoyoso. Dengan adanya kepadatan penduduk di Desa Rawoyoso menimbulkan pola konsumsi warga Desa Rawoyoso semakin meningkat. Bertambahnya pola konsumsi masyarakat tersebut menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah di desa ini pun meningkat terutama pada saluran air, sungai, sawah, dan lain sebagainya. Bukan hanya kondisi lingkungannya, tetapi kondisi ekonomi masyarakatnya juga terbilang kurang memenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Indonesia saat ini masih terkena musibah, yaitu musibah virus COVID-19 atau virus corona. Dan dalam kondisi khusus ini akan lebih dijelaskan mengenai jenis sampah dan tepatnya pengembangannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rawoyoso dalam memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian selanjutnya alasan penentuan tema dan lokasi dampingannya. Alasan penentuannya yaitu dilihat dari kondisi desa tersebut. Setiap kali saya dan kelompok saya melewati desa tersebut, banyak sekali sampah organik maupun anorganik yang tersumbat di saluran, sungai, dan juga berserakan di pinggir jalan, serta terlihat kepadatan penduduk yang meningkat dari desa lainnya. Alasan tersebut dilakukan secara voting bersama antara saya dan kelompok saya. Voting tersebut tidak memberatkan dari salah satu anggota. Mereka setuju dan tidak keberatan. Tidak hanya dari sisi orang dewasa, namun di sisi anak-anak pun semakin meningkat karena kebanyakan masyarakat yang pulang kampung memboyong semua keluarganya. Lebih tepatnya mungkin pindah rumah sih sepertinya. Tidak hanya kepulangan masyarakat dari kota orang, tapi di sisi biasanya juga warga Desa Rawoyoso terbilang padat, ramai lah. Apalagi ditambah dengan kepulangan perantau-perantau, tambah meningkat kan, tambah padat lah Desa Rawoyoso. Kemudian di sisi mengapa saya dan kelompok saya memilih objek dengan usia 7 hingga 14 tahun, yaitu untuk memupuk jiwa kesadaran, kepedulian dengan lingkungan sejak dini, mengembangkan kreativitas dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, menerapkan jiwa kewirausahaan sejak dini dari umur 7 hingga 14 tahun, karena lebih mudah dalam dampingan pemberdayaannya.
Kondisi dampingan yang diharapkan dari kelompok kami atau target yang diharapkan sendiri yaitu mungkin selama ini ya sebagian besar masyarakat Desa Royoso masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya potensial yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengolah sampah masih tertumpu pada pendekatan end of pipe, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi, yang diharapkan dalam dampingan adalah masyarakat peduli akan lingkungan, mengetahui sejak dini pengetahuan lebih mengenai apa itu sampah, akibat sampah, dan manfaatnya, serta memupuk kreativitas sejak dini dari umur 7 hingga 12 menimbulkan kayak ide untuk menambah uang saku, memperbaiki perekonomian dengan barang yang menurut mereka itu tak berguna. Serta hal yang paling diharapkan dalam dampingan adalah dampak sampah yang bisa meningkatkan ekonomi mereka dalam membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dampak sampah yang terdiri dari dampak munculnya perspektif baru bagi masyarakat terhadap sampah. Yang tadinya berpikir, apa sih sampah? Kemudian mereka berpikir kembali, oh ini tahu sampah bisa menjadi penyelamat ekonomi masyarakat. Wow. Kemudian langkah-langkah yang akan pendamping lakukan. Yang pertama, melakukan penentuan lokasi pemberdayaan dilakukan secara voting dan disepakati bersama secara mufakat dengan melihat permasalahan dan pertimbangan dari wilayah yang akan menjadi desa dampingan. Kami sepakat memilih Desa Royoso dan kami memilih untuk fokus dampingan pada anak-anak usia 7 hingga 14 tahun dengan mempertimbangkan tema yang sudah dipilih. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan pada anak-anak seperti pengakraban agar proses dampingan berjalan lancar, seru, asik, dan sesuai dengan target yang diharapkan. Pengenalan diri antara kelompok saya dan anak-anak seperti sharing-sharing cerita mereka, aktivitas mereka sehari-hari, terus identitas mereka seperti nama, rumahnya di mana, hobinya apa, terus dan lain sebagainya. Yang ketiga itu memperkenalkan proses atau kegiatan memperkenalkan apa itu sampah, materi, terus juga jenis-jenis sampahnya, dampaknya, manfaatnya sesuai dengan tema yang kami pilih, yaitu pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi pedesaan dengan memanfaatkan sampah yang diolah menjadi kerajinan, kemudian bisa menghasilkan peluang bisnis. Dan dalam pelaksanaan, ternyata banyak anak-anak yang belum mengetahui tentang sampah. Yang keempat, melakukan praktek mengenai pemilahan jenis-jenis mana sampah organik, mana sampah anorganik, dalam itu termasuk ke sampah organik atau sampah anorganik, terus plastik atau botol plastik itu termasuk ke sampah anorganik apa ke organik, terus kemudian yang kelima, pengumpulan bahan dan alat untuk praktek pembuatan kerajinan seperti botol plastik, terus juga sedotan, tutup botol, tisu, gunting, cutter, kawat, tembakan, dan lem tembakan untuk pembuatan kerajinan tersebut. Dan kelompok kami juga melakukan pembagian dalam pengumpulan bahan dan alat tersebut. Kemudian yang keenam, proses pendampingan pembuatan kerajinan dengan membuat kerajinan berupa mobil-mobilan, vas bunga, tempat pensil, boneka plastik, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, melakukan penjualan hasil kerajinan yang sudah dibuat. Kemudian yang kedelapan adalah akhir dari pertemuan, melakukan evaluasi, membahas kekurangan pelaksanaan agar tidak terulang pada setiap pertemuan berikutnya. Kemudian kendala dan saran dalam pendampingan. Yang pertama, kendalanya itu mungkin karena mereka belum sama sekali mengetahui apa itu sampah, baik jenisnya, dampaknya, maupun manfaatnya. Jadi lebih intens dalam penyampaiannya, lebih rinci, lebih hati-hati, diulang-ulang kembali agar mereka itu paham akan sampah. Kemudian kendala yang kedua, pengakraban. Anak-anak pasti ketika bertemu orang baru mereka merasa takut. Mereka juga pernah bilang gini, nggak mau sama mbaknya, sama masnya, karena
takut nanti digigit, nanti dinakalin, nanti dijailin gitu, dan mereka itu lebih ke arah maunya itu ke ustazahnya aja gitu. Jadi kendalanya itu dalam pengakrabannya lebih ke lama lah intinya. Kemudian yang ketiga itu juga dilakukan proses game agar tidak bosan lah, dan dari situ juga mungkin dari anak-anak laki-lakinya susah untuk diatur karena mereka itu lebih ke arah maunya sama ustazahnya. Kemudian yang keempat, kurangnya keterkaitan masyarakat dewasa dengan sampah sehingga lebih memilih pada tingkatan usia anak-anak. Yang keempat, jarangnya ada sosialisasi di desa Royeso mengenai sosialisasi sampah. Sarannya semoga setelah adanya sosialisasi ini orang tua sadar, masa sih anak-anak saja aktif bahkan senang dengan adanya sosialisasi dan mulai tertarik dengan sampah untuk bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi uang atau peluang bisnis yang bisa membantu perekonomian mereka. Masa sih mau kalah dengan anak-anak? Kemudian semoga orang tua dari anak-anak yang mengikuti sosialisasi juga membuat tong sampah, baik yang mana tong sampah organik maupun sampah anorganik, sehingga mereka itu tidak lupa akan sosialisasi ini dan bisa memanfaatkannya secara berkala, secara lama lah, bertambah terus seperti itu. Kemudian tergiurnya atau tergiung semangat anak-anak, pokoknya itu menjadi kesadaran lah. Semoga dengan adanya sosialisasi ini orang dewasa sadar akan pedulinya dengan lingkungan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa ya. Oh, ternyata sudah apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau bahkan kurang jelas, saya mohon maaf karena mungkin keterbatasan saya dalam penyampaian atau memaparkan hasil laporan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.